Halo para mahasiswa, para rekan pendidik, dan para pemerhati bahasa dimanapun berada. Balik lagi nih teman-teman semua pada mata kuliah kita sosiolinguistik ya. Pada serial ini kita akan membahas satu topik yang cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu alih kode dan campur kode di dalam masyarakat multilingual. Jadi teman-teman, sebagai bangsa yang multi bahasa, masyarakat Indonesia memang terbiasa menggunakan lebih dari satu bahasa dalam interaksi sehari-hari. Di rumah, di sekolah, di pasar, hingga di media sosial, kita memang sering mendengar orang berbicara dalam bahasa Indonesia kemudian beralih ke bahasa daerah, atau bahkan menyisipkan kata-kata bahasa Inggris atau kata-kata bahasa lain dalam satu ujaran. Jadi fenomena ini dikenal sebagai alih kode, atau kalau istilah bahasa Inggris dikenal dengan code switching dan campur kode, code mixing ya. Jadi kedua istilah ini memang merupakan konsep penting dalam kajian sosiolinguistik karena ini menunjukkan dinamika sosial, identitas, dan cara kita berkomunikasi dalam masyarakat yang heterogen. Jadi teman-teman, pada hari ini kita akan membahas beberapa poin penting tentang alih kode dan campur kode ini. Jadi kita akan melihat definisi alih kode dan campur kode, kemudian perbedaan keduanya, faktor penyebab, contoh nyata, dan bagaimana fenomena ini bisa muncul dalam konteks Indonesia. Teman-teman, poin pertama kita lihat definisi alih kode. Ya, untuk mengantar kita para pemahaman lebih mendalam. Apa sih itu alih kode? Alih kode atau code switching. Kita akan ambil pendapat beberapa ahli linguistik, diantaranya misalnya menurut Wardau ini, dia memberikan definisi alih kode adalah peristiwa pergantian bahasa dari satu kode ke kode lain dalam situasi komunikasi tertentu, dalam suatu percakapan tertentu misalnya. Jadi perpindahan ini bisa terjadi antara bahasa, misalnya bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, atau sebaliknya, atau antar dialek, atau antar ragam bahasa, misalnya ragam formal ke informal. Hermes 1974 ini juga menjelaskan bahwa alih kode ini terjadi karena penutur menyesuaikan diri dengan konteks sosial, siapa lawan bicaranya, di mana mereka berbicara, serta tujuan apa dalam komunikasi itu berlangsung. Hudson juga menambahkan bahwa alih kode bukan sekedar kebiasaan, tetapi menunjukkan kompetensi sosiolinguistik penutur. Jadi seseorang itu dengan kemampuan kompetensi sosiolinguistik, dia bisa menyesuaikan diri, menyesuaikan pilihan bahasa yang ia gunakan. Kita berikan contoh alih kode ya, misalnya dalam percakapan di sekolah. Misalnya anak-anak, besok kita ulangin ya. Boleh siswa merespon, oke Bu, tapi kalau bisa jangan too early ya, soalnya masih ngantuk jam segitu. Oke deh, ya sudah jam 9 saja. Jadi kita lihat ini siswa berpindah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris untuk menambah penekanan dalam menunjukkan gaya remaja modern ya. Jadi itu ya. Contoh yang kedua, di rumah misalnya, ini percakapan yang terjadi di rumah misalnya. Nah, ambilkan air di dapur. Oke Ma, wait a second. Pengaruh kebiasaan bilingual dalam keluarga. Nah, itu tadi kode alih kode. Kalau campur kode atau kode mixing itu berbeda dari alih kode. Nah, Bapak memberikan definisi campur kode ini sebagai penyisipan unsur bahasa lain ke dalam bahasa utama tanpa berpindah sepenuhnya ke bahasa lain. Nah, jadi itu perbedaan utamanya. Kalau campur kode ini bisa saja kita beralih bahasa tapi tidak sepenuhnya. Nah, kita hanya memberikan unsur-unsurnya saja dalam satu ujaran. Campur kode itu mencakup penyisipan kata, frasa atau klausa dari bahasa lain ke dalam satu kalimat. Nah, fenomena ini sering terjadi secara tidak sadar oleh penutur. Jadi memang ini kalau campur kode atau code mixing ini biasanya berkaitan dengan identitas penutur ya.
Jadi secara tidak sadar atau secara tidak sadar berkaitan dengan identitas sosial penutur. Kita lihat menurut Mishken 2000-an tahun 2000-an mengklasifikasikan 3 jenis campur kode. Apa yang mereka klasifikasikan? Yang pertama insertion. Insertion itu atau penyisipan kata atau istilah asing ke dalam bahasa tertentu, ke dalam ujaran ya. Kemudian yang kedua alternation, yaitu peralihan sebagian struktur kalimat saja. Kemudian congruent lexicalization, ini pencampuran leksikal dengan pola sintaksis yang sama. Contoh campur kode ya, percakapan di kafe misalnya. Tadi aku order latte 1 tapi belum datang juga. Dijawablah, direspon oleh teman atau teman di sana. Maybe mereka lagi sibuk, sabar aja. Kata order, latte, dan maybe adalah bentuk insertion, penyisipan. Contoh misalnya fenomena di media sosial misalnya ya. Hari ini moodku lagi down banget, need some me time. Oke, campur kosakata Inggris untuk mengekspresikan emosi. Jadi perbedaan ahli kode dan campur kode itu jelas ya. Kalau biasanya ahli kode itu memang disadari oleh penutur. Sementara campur kode biasanya itu kadang secara tidak sadar kita mencampurkan unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa yang sedang kita gunakan gitu ya teman-teman. Poin selanjutnya teman-teman, penyebab ahli kode dan campur kode. Kita lihat apa sih yang menjadi penyebabnya. Nah, kita lihat fenomena ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor atau berbagai faktor yang kita lihat menurut Holmes, Nababan, dan Wardau ini salah satu penyebabnya adalah yang pertama faktor sosial. Faktor sosial seperti pendidikan, pekerjaan, kelas sosial, usia, dan gaya hidup, serta identitas kelompok dan solidaritas. Ini menjadi faktor utama terjadinya biasanya ahli kode ataupun campur kode. Contoh misalnya guys, kita meeting di co-working space aja biar vibes-nya enak. Jadi ini mencerminkan identitas urban dan profesi. Itu ya, pertama faktor sosial. Kemudian faktor situasional. Faktor situasional ini biasa kita menggunakan ahli kode ataupun campur kode karena kita menyesuaikan lawan bicara. Siapa lawan bicara kita? Topik apa yang dibahas, apa topik yang dibicarakan, kemudian tempat dan konteks, tempatnya di mana, konteksnya apa, dalam situasi apa. Contoh misalnya dalam konteks akademik misalnya, dosen, silakan presentasinya dimulai. Mahasiswa, yes sir. So today I would like to explain about social linguistics. Ahli kode untuk menyesuaikan konteks akademik. Oke, jadi gitu ya. Kemudian faktor selanjutnya adalah faktor psikologis. Jadi psikologis karena memang terbiasa, kebiasaan penutur ini memang bilingual, jadi terbiasa menggunakan dua bahasa, mencampurkan bahasa satu dengan bahasa lain. Kemudian prestise bahasa, ada prestisiusnya bahasa, dia menganggap bahasa satu mencampurkannya merasa terlihat keren. Kemudian ekspresi emosi, contoh misalnya, duh capek banget, my brain is totally tired, misalnya seperti itu. Itu sudah contohnya ya. Ahli kode dan campur kode dalam konteks Indonesia ya. Kita lihat bagaimana ini ahli kode dan campur kode dalam konteks kita di Indonesia. Indonesia memang negara multibahasa yang menunjukkan fenomena ini sangat kuat, dan ahli kode campur kode ini ya saya sudah dianggap wajar, hal yang lumrah kita temukan dalam kehidupan sosial sehari-hari kita. Ahli kode bahasa Indonesia bisa saja terjadi bahasa Indonesia ke bahasa daerah. Contohnya masyarakat Mandar misalnya. Iya, di mana buku tak? Oh iya, ada di meja, tapi nanti ku bawa ke kampus. Ambil maki dulu. Itu sudah ada unsur bahasa lokalnya dengan memadukan bahasa Indonesia. Perpindahan antara bahasa Mandar dan bahasa Indonesia itu untuk menyesuaikan konteks di mana ia berbicara. Campur kode di media sosial ini sangat umum juga digunakan oleh generasi muda. Contohnya, finally I did it, but I'm so tired. Jadi itu ya. Nah, itu contoh-contohnya. Finally weekend, waktunya chill dan bingat watch drama Korea. Besti,
kamu tuh too much but I still love you. Jadi itu ya, gaya bahasa digital dan ekspresi identitas. Oke, poin selanjutnya dampak sosial dan budaya. Apa dampak sosialnya ya dan bagaimana budayanya ya. Fenomena ini membawa dua sisi, apa dampak positif. Jadi apa dampak positifnya? Ya tentu membuka fleksibilitas komunikasi. Jadi kemudian menguatkan identitas kelompok, memperkaya ekspresi kebahasaan. Jadi dengan seringnya kita misalnya memasukkan unsur-unsur lokal, bahasa lokal misalnya, oh kita bisa identifikasi, oh ini sih berasal dari Mandarin, ini berasal dari Bugis, ini berasal dari Jawa, karena kita melihat dari gaya bicara yang ia gunakan, variasi bahasa yang ia gunakan. Ya, apa dampak negatifnya? Ya risiko pergeseran bahasa. Biasanya kalau misalnya kita sudah terlalu sering menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biasanya kita sudah mulai tidak menggunakan bahasa lokal kita, dan itu bisa menjadi pergeseran budaya, dan itu bisa sering sekali kita temukan. Dan di kehidupan sosial coba amati generasi-generasinya. Saya sendiri biasa mengamati mahasiswa saya yang berasal dari daerah yang sama. Saya biasa di luar kelas ya, di luar kelas formal, saya biasa ajak ngobrol dengan bahasa Mandar, tapi mereka selalu menjawab dengan bahasa Indonesia. Mereka paham ketika saya menggunakan bahasa Mandar, tapi dia tidak bisa merespon balik dengan bahasa yang sama, bahasa Mandar. Dia hanya meresponnya bahasa Indonesia. Ini terjadi pergeseran bahasa atau yang dikenal dengan istilah language shift. Jadi ini juga harusnya menjadi perhatian kita sebagai pemerhati bahasa, supaya bahasa lokal kita ini tetap lestari. Memang kita perlu mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu kita, karena dengan bahasa Indonesia kita bisa berkomunikasi sama lain antar wilayah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kita juga tak lupa perlu tetap melestarikan warisan bahasa nenek moyang kita, supaya karena itu merupakan satu kekayaan budaya bangsa Indonesia. Jadi itu ya, risiko pergeseran bahasa, pengaruh berlebih bahasa asing terhadap bahasa nasional. Jadi kalau kita juga terlalu sering berlebihan menggunakan code mixing atau switching mixing, itu bisa merusak bahasa lokal kita, bahasa baku kita, bahasa formal. Ya, biasa kita menulis tulisan akademik misalnya tuh, berbicara dalam situasi forum, biasanya kita terbawa-bawa bahasa lokal karena sudah terbiasa. Jadi memang kita harus perlu mempelajari juga bagaimana pemilihan bahasa yang tepat kita ketika berbicara ataupun menulis. Kemudian seringnya potensi mengurangi kemurnian struktur bahasa Indonesia. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau sudah terlalu sering menggunakan campur kode, itu biasanya mengurangi kemurnian struktur bahasa Indonesia. Jadi itu, karena itu dibutuhkan kesadaran bahasa. Kapan kita perlu menggunakan ragam baku dan kapan kita menggunakan ragam bebas berekspresi. Jadi teman-teman, sebagai kesimpulan di serial video yang singkat ini, alih kode dan campur kode ini adalah fenomena alami dalam masyarakat multi bahasa atau multilingual seperti Indonesia. Alih kode itu pergantian bahasa sepenuhnya karena konteks sosial, sementara campur kode biasanya itu penyisipan unsur bahasa lain sebagai ekspresi dan gaya. Keduanya dipengaruhi oleh faktor sosial, situasional, dan psikologis, serta terkait identitas dan dinamika budaya. Di era globalisasi, fenomena ini memang semakin meningkat, terutama di media sosial dan kalangan muda. Tantangannya apa? Tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara kreativitas linguistik dan pelestarian bahasa nasional. Terima kasih teman-teman, semoga video serial singkat ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua, khususnya dalam kajian linguistik dan sosiolinguistik pada khususnya. Sampai jumpa di serial video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.